وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأوفياء. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar karya beberapa dari ulama kontemporer di surat Al-Baqarah, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 198 hingga 202 dari surat Al-Baqarah. Sebagaimana biasanya akan kita bacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ketepatan dalam berkata dan berbuat, dan juga kebaikan dunia dan akhirat, keberkahan amal saleh, penerimaannya di akhirat, dan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Ini tafsirannya laisa alaikum harajun fi an tatlubu rizqa min rabbikum birribhi minat tijarati fi ayyamil hajj. Laisa alaikum haraj, bukan suatu hal yang terlarang, tidak ada dosa atas kalian untuk mencari rezeki dari Rabb kalian berupa keuntungan dari perdagangan di musim haji, di hari-hari haji. Hal ini Allah Subhanahu wa taala terangkan karena
dalam riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dikatakan Ukaz, Majinnah dan Dzul Majaz itu adalah beberapa pasar pada masa jahiliyah. Dan manusia ketika itu orang-orang mereka merasa berdosa. Yaitu yang disebut ta'atsum, merasa berdosa kalau berdagang pada musim haji. Maka dalam Islam kemudian disebutkan ayat ini, turunlah ayat ini untuk menyatakan bahwasanya enggak masalah. Ya, jadi menurut cerita Ibnu Abbas mereka sangat takut berjual beli dan berdagang pada musim haji. Karena mereka mengatakan bahwasanya musim haji ini adalah hari-hari untuk berzikir. Ya. Begitu. Maka turunlah ayat ini. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Dan ini juga menunjukkan dalil ini, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, dengan sababun nuzulnya bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang untuk mengais rezeki dan mencari dunia di musim haji selama bukan dalam rangkap amalan tersebut atau amalan haji. Ya, bukan pas lagi hajinya, ya, tapi di musim haji, di momentum haji. Dikiaskan dengannya, misalnya ada seorang pedagang datang ke kajian tabligh akbar dan dia menggelar lapak dagangannya di sekitaran masjid misalnya. Ya, sekaligus dia dengerin kajian, sekaligus dia buka atau gelar dagangan. Berbicara tentang ini anda jadi teringat dengan banyak dari pedagang-pedagang di kajian, yang mana di masa pandemi ini anda nggak tahu apa yang mereka dapatkan dari keuntungan, ya, karena mereka biasa membuka dagangan di kajian-kajian umum, sementara pandemi ini hampir 2 tahun, bukan hampir 2 tahun ya, setahun lebih, ya, itu tidak ada pemasukan dari hal-hal seperti itu, tidak ada kajian umum. Atau dia ingin sholat ke masjid, namun sekalian di perjalanan mungkin dia berdagang. Selama berdagangnya itu bukan di ibadahnya, maka itu tidak ada masalah. Cuma dikhawatirkan memang niatan untuk duniawi itu dominan atau setengah-setengah dengan niatan ibadah. Tapi tidak apa-apa di sini, dalam artian diperbolehkan, diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mengklarifikasikan pemahaman sebagian dari sahabat ketika itu kebawa dengan pemahaman sebelumnya bahwasanya di musim haji itu berdosa kalau misalnya berdagang. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, kata Allah Ta'ala. Maka dikatakan dalam tafsir Muyassar, فَإِذَا دَفَعْتُمْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ رَاجِعِينَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَهِيَ الْمَكَانُ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ الْحُجَّاجُ يَوْمَ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّلْبِيَةِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ الْمُزْدَلِفَةِ. Yaitu dikatakan oleh ahli tafsir, فَإِذَا دَفَعْتُمْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ, kalau kalian dafa'tum bertolak, pergi setelah ghurubis syams. Ghurubis syams yaitu terbenamnya matahari, setelah maghrib. Ya, di hari Arafah, itu udah maghrib, raji'ina min Arafah. Kalian dari padang Arafah itu kalian menuju ke Muzdalifah, ke Masy'aril Haram. Dari Arafat, wa hiyal makanul ladzi yaqifu fihi al-hujjaju yaumat tasi' min Dzulhijjah. Arafat itu adalah tempat yang para Pak Haji dan Bu Haji, ya, itu wukuf di sana, berdiam di sana, di padang tersebut, di tempat tersebut, di hari ke-9 dari Dzulhijjah. Makanya ada Yaumu Arafah. Nah, kita ini
karena tidak sedang melaksanakan haji, maka kita dianjurkan sangat untuk berpuasa hari Arafah, puasa Arafah. Yang mana barang siapa yang berpuasa di hari Arafah itu dihapus dosanya insyaallah setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Begitu. Ya. Setahun sebelumnya dihapus insyaallah dosanya. Bagaimana dengan setahun setelahnya? Dihapus insyaallah dosanya. Apakah itu berarti bahwasanya habis puasa Arafah bebas maksiat? Ya enggak juga. Tetap dilarang maksiat. Namun orang yang tulus dan ikhlas berpuasa Arafah, maka ketika dia bermaksiat di masa depan, di setahun ke depan itu, kalau emang dia betul-betul ikhlas dalam puasa Arafah menunaikan sunnah tersebut, maka insyaallah kalaupun dia bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah untuk bertaubat atau istighfar atau melakukan amal soleh yang menjadikan orang ini terampuni, begitu. Ya. Paham gak maksud ana? Paham? Tapi dia tetap dilarang maksiat. Ya. Jadi puasa Arafah itu bisa berefek kepada lekasnya taubat seseorang dari dosa-dosa setelah hari Arafah tersebut. Maka kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, jadi tempat tersebut jadi ketika para ahli haji ini mereka pergi dari Arafah ke Muzdalifah, maka fadhkurullaha bitasbihi wat talbiyati wad du'ai. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan bertasbih, dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, dan berdoa di mana? Andal Masy'aril Haram, yaitu yang disebutnya adalah Muzdalifah. Di Muzdalifah. Kemudian kata Allah Ta'ala, wadhkuruhu kama hadakum. Wadhkuruhu kama hadakum. Ahli tafsir mengatakan wadhkurullaha 'alal wajhi as-sahih alladhi hadakum ilaih. Dan zikirlah kalian kepada Allah. Sebutlah Allah Ta'ala 'alal wajhi sahih, dengan cara yang sahih, dengan cara yang benar, yang alladzi hadakumullah, yang telah Allah Ta'ala tuntunkan bagi kalian kepada cara zikir yang benar, tidak berlebihan, dan seterusnya dari zikir-zikir. Dilarang zikir-zikir yang diada-adakan dan berlebihan. Ya. Jadi ini merupakan peringatan bagi mereka, wadhkuruhu kama hadakum, atau peringatan bagi mereka di sini, atau wadhkuruhu kama hadakum, ingatlah, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kalian hidayah. Maka dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, ini merupakan peringatan bagi mereka atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka berupa hidayah, penjelasan dan bimbingan kepada syiar-syiar haji menurut tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Maka kata ahli tafsir, wa laqad kuntum min qabli hadzal huda fi dhalalin la ta'rifuna ma'ahul haqq. Kalian ini dulunya, sesungguhnya kalian dahulu sebelum berada di atas, sebelum dapat hidayah ini, kalian itu berada di atas kesesatan atau ketidaktahuan, yang tidak mengenal, la ta'rifuna ma'ahul haqq. Dengan kesesatan tersebut kalian tidak mengetahui kebenaran. Dan ini berarti apa? Di ayat ini ada isyarat bahwa manusia yang Allah berikan hidayah dan petunjuk wajib untuk bersyukur dengan banyak-banyak mengingat Allah dan banyak-banyak mengingat kenikmatan tersebut. Dalam konteks haji, orang-orang ini harus bersyukur karena telah menunaikan beberapa rukun haji atau kewajiban haji, dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada mereka melalui lisan-lisan para guru atau para guide, ya, sehingga bisa melaksanakan haji. Maka wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin.
Bahkan kita ini yang belum pernah merasakan haji aja, kita sebenarnya tidak tahu seberapa capeknya itu, seberapa sulitnya haji dan seterusnya. Maka nanti kalau misalnya Allah Ta'ala perkenankan kita untuk beramal, untuk menunaikan haji, maka baru kita merasakan, oh seperti ini ilmunya, rasanya, jerihnya, payahnya dan seterusnya. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jal, thumma afidu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Thumma afidu, kemudian bertolaklah. Dikatakan oleh ahli tafsir, thumma afidu min haitsu afadha an-nas wal yakun indifa'ukum min arafatin allati afadha minha Ibrahim alaihi salam mukhalifina bidzalika man la yaqifu biha min ahli al-jahiliyah. Yani cara kalian bertolak dari Arafah yang merupakan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam bertolak atau pergi itu berbeda dengan orang-orang di masa jahiliyah yang tidak berwukuf padanya. Ya. Jadi bertolaklah kalian dari tempat orang banyak bertolak, yaitu Arafah. Kemudian kata Allah Ta'ala, wastaghfirullah, dan was'alullaha an yaghfira lakum dzunubakum. Mintalah oleh kalian kepada Allah Ta'ala agar mengampuni dosa-dosa kalian. Mintalah kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi setelah wukuf di Arafah pun banyak-banyak istighfar, walaupun sudah melakukan amal yang sangat agung. Amal yang sangat agung. Haji, tetap istighfar. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurun li'ibadihi al-mustaghfirin at-taibin rahimun bihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha pengampun untuk hamba-hambanya yang beristighfar, yang taubat dan merahmati mereka. Kita lanjut ke berikutnya, ikhwan. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Kalau misalnya nih فَإِذَا قَضَيْتُمْ, ditafsirkan di sini فَإِذَا أَتْمَمْتُمْ عِبَادَتَكُمْ وَفَرَغْتُمْ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ. Kalau misalnya kalian telah menyempurnakan ibadah kalian, wa faraghtum min a'malil hajj, dan kalian telah selesai dari amalan-amalan haji, maka apa yang dilakukan nih? Setelah selesai pun perlu ada yang dilakukan. Allah Ta'ala perintahkan untuk melakukan hal-hal berikut. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berzikir, yaitu fa'akthiru min dzikrillahi watsana'i 'alaihi mithla dzikrikum mafakhira abaikum wa a'zama min dzalik, atau wa a'zim min dzalik boleh. Jadi setelah menunaikan manasik, maka fa'akthiru min dzikrillahi watsana'i 'alaihi, perbanyaklah zikir kepada Allah dan memuji Allah. Itu selesai dari haji, tetap dilazimkan berzikir kepada Allah, memperbanyak memuji Allah Ta'ala. Mithla dzikrikum mafakhir abaikum, sebagaimana kalian menyebut-nyebut kebanggaan-kebanggaan yang ada pada nenek moyang kalian. Aw ashadda dzikra wa a'zim min dzalik, atau wa a'zama min dzalik, atau lebih dari kalian biasanya menyebut-nyebut kebaikan orang tua kalian. Ya, jadi di sini ikhwan, para ulama berbeda pendapat mengenai firman Allah yang berikut tadi. Ya. Jadi biasanya kan anak mengatakan ketika meminta dan teringat bapak dan ibunya, biasanya anak itu akan mengatakan bapak, ibu, ya, dengan melas kita. Bapak, duhai bapak, oh bapaknya udah nggak ada. Ibu, ya, keingat, ibunya udah nggak ada. Dengan perasaan yang penuh gitu loh. Ya, sebagaimana seorang anak senantiasa mengingat ayah dan ibunya. Demikian juga dengan Anda sekalian gitu loh.
Dikatakan oleh para ulama. Demikian juga dengan kalian wahai orang-orang yang telah berhaji, berzikirlah kepada Allah seperti lebih dari seorang anak mengingat bapak ibunya. Mengingat bapak ibu itu kan bukan sebatas mengingat, melainkan ada terpaan perasaan sayang, haru, mengenang, dan seterusnya. Maka seperti itulah atau lebih dari itu gitu loh untuk Allah Ta'ala. Karena seorang bapak, seorang ibu hanya manusia. Ibnu Abbas mengatakan dahulu ketika masyarakat jahiliyah berwukuf di musim haji, salah seorang dari mereka mengatakan pas wukuf di musim haji, bilang, ayahku itu dulu suka ngasih makan, ayahku itu dulu suka menanggung beban, ayahku dulu itu suka menanggung diat orang lain. Diat itu bayaran setelah pembunuhan. Mereka tidak menyebut-nyebut kecuali apa yang pernah dikerjakan bapak-bapak mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yaitu ayat ini. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ya begitu. Jadi Ibnu Abbas mengatakan apa? Ada suatu kaum dari masyarakat Badui dalaman Arab ya, yang datang ke tempat wukuf lalu mereka nanti akan berdoa setelahnya. Jadi mereka menyebut-nyebut nenek moyang mereka ya. Jadi bukan menyebut-nyebut kebaikan Allah gitu loh. Lebih menyebutkan nenek moyang. Dan kemudian setelah itu minta memang sama Allah, tapi permintaannya itu tidak cukup, tidak sempurna gitu untuk akhirat. Makanya kata Allah Ta'ala, "Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Yang ditafsirkan di sini, "Faminan nasi fariqun atau fariqun musyrikun yaj'alu hammahu ad-dunya faqat." Ad-dunya faqat. Di antara orang-orang ada sekelompok musyrik yang menjadikan hamnya yaitu keinginan hatinya itu dunia aja. Ya. Fa yad'u qailan, dia pun orang-orang seperti ini pun berdoa seraya berkata Rabbana atina fid dunya. Ya Rabb kami. Ya, mereka enggak mengatakan Allahumma ya, pakainya Rabbana ya. Karena mereka meyakini pencipta mereka adalah Allah. Rabbana atina fid dunya, berikan kepada kami di dunia ini sihatan, kesehatan, wa malan, harta, wa auladan, anak-anak. Lihat, itu yang dicari. Wa haula wa ma lahum fil akhirati min khalaq, kata Allah. Wa haula laysa lahum fil akhirati hadzun wala nasibun. Mereka enggak mendapatkan ganjaran di akhirat. Mereka enggak mendapatkan bagian atau nasib baik di akhirat. Kenapa? Li raghbatihim anha, karena mereka enggan akan akhirat, wa qasri hammihim 'ala dunya, dan mereka mencukupkan keinginan mereka terhadap dunia saja. Dan ini hal yang walaupun mintanya sama Allah betul, tetapi kalau cuma dunia doang yang minta, ini berbahaya buat dia. Dia enggak minta akhirat. Seseorang mungkin dia bisa sholat dan ini itu, melakukan ini itu, dan tapi kalau misalnya berdoa selalu mintanya cuma dunia doang. Rezeki yang banyak ya Allah, anak yang banyak, harta yang melimpah, rumah mewah, mobil apa yang bagus sekarang Li? Yang paling ngetren apa? Hah? Daihatsu. Daihatsu itu apa itu? Merek kulkas bukan? Mobil juga. Cosmos. Ya, apa mobil? Yang terbaru Rocky. Apa? Rocky. Rocky. Karena nggak tahu sama sekali itu. Yang apa? Kalau kita nama brand Rocky nama apanya? Brand. tapi masih tetap gabung ke brand. Pokoknya gitulah. Ya Allah, saya pengen mobil fulan, mobil ini gitu. Sebenarnya boleh minta seperti itu, nggak apa-apa. Hanya saja
Betapa adanya orang yang hanya meminta hal seperti itu saja tanpa meminta keselamatan di akhirat. Ya seperti mungkin Allah Ta'ala kabulkan untuk dunianya, tapi untuk akhiratnya dia nggak dapat apa-apa. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Lebih-lebih kalau ternyata orang ini terbiasa dengan kesyirikan, nah ini lebih sulit lagi untuk mendapatkan bagian di akhirat, bagian yang baik di akhirat. Jadi Ibnu Abbas pun mengatakan ada suatu kaum dari masyarakat Badui pedalaman Arab yang datang ke tempat wukuf lalu mereka berdoa, "Ya Allah, jadikanlah tahun ini sebagai tahun yang banyak turun hujan, tahun kesuburan, tahun kelahiran anak yang baik." Dan orang sekarang itu juga tidak sedikit yang seperti itu. Ya Allah, sembuhkanlah saya, berikan saya kesembuhan. Ya Allah, berikan saya pekerjaan. Ya Allah, berikanlah saya harta yang melimpah. Ya Allah, saya pengen motor gede. Ya. Dan sama sekali tidak memohon untuk kebaikan akhirat. Maka tidak wa malahu fil akhirati min khalaq. Enggak mendapat bagian yang menyenangkan di akhirat. Maka Allah Ta'ala kemudian memberikan taujih, yaitu pengarahan mana yang lebih baik sih. Kata Allah Ta'ala, wa minhum, nah ini yang lebih baik adalah golongan ini. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka, wa minan nas, di antara manusia, fariqun mu'minun yaqulu fi du'ai, yaitu ada golongan yang beriman yang berkata dalam doanya, apakah perkataannya, Rabbana atina fid dunya afiyatan wa rizqan wa ilman nafi'an wa amalan salihan. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini afiyah, kesehatan. Afiyah ini kesehatan. Wa rizqan, rizki. Wa ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, baik ilmu dunia atau ilmu agama. Ya, minta sama Allah itu. Kalau misalnya antum suka dengan botani, ya, dengan pertanian atau dengan ya tumbuhan, antum pengen meneliti pohon-pohon dan manfaatnya, antum bisa minta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya ilmu tentang pertanian, tentang khasiat dari tumbuhan misalnya. Ya boleh, walaupun ilmu dunia boleh. Wa amalan salihan, dan meminta kepada Allah amalan yang saleh. Wa ghairi dzalika min umuri dini wa dunya. Jadi afiyah, rizki, ilmu, amal itu kan semua blending antara dunia dengan akhirat. Karena ilmu yang bermanfaat ini kan ujung-ujungnya untuk menyelamatkan kita di akhirat. Amalan yang soleh kan ujung-ujungnya untuk menyelamatkan kita di akhirat. Gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan juga kemudian minta tentang akhirat. Wa fil akhirati al jannah, minta surga di akhirat nanti. Wasrif anna, kemudian waqina adzaban nar. Waqina adzaban nar, wasrif anna adzaban nar. Palingkan dari kami azab neraka. Itu. Jadi bukan cuma dunia doang. Kata para ulama, wa hadzal du'a'u min ajma'il ad'iyah. Doa ini termasuk doa yang paling mencakup segala kebaikan. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين. Oleh karena itu ini doa yang paling banyak disebutkan oleh Nabi SAW sebagaimana di Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Doa ini pun kita masyhur di telinga kita, di hati kita ya. Sejak kecil kita diajarin doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi waktu kecil kan kita enggak paham, enggak mensanubarikan doa ini. Hanya sebatas doa yang diajarkan orang tua, doa yang diajarkan Pak Ustadz, Pak Yai, doa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Iya, betul, alhamdulillah bagus. Mereka dapat pahala dari ini. Bahkan sampai dulu anak waktu kecil ya hafal doa ini sebagaimana antum juga. Tetapi anak dulu malah kalau pakai doa, kalau baca doa ini, anak tuh ingetnya malah makanan. Roti. Wa fil akhirati, selalu roti. Waktu kecil ya, sekarang mah enggak. Karena waktu kecil makanan kesukaan anak roti. Ya.
Keren kan, Awi? Makanan kesukaan waktu kecil itu roti. Kayak orang kaya kan? Antum paling ketela. Singkong. Iya, wafil akhirati. Keinget roti dengan coklatnya itu. Ya. Tapi ketika kita sudah besar seperti ini, kita paham tentang dunia, kita paham tentang akhirat. Maka ini kita dapatkan doa, ini doa yang paling terbaik. Makanya sebagian pihak mengatakan ini doa sapu jagat nih. Awal sampai akhirnya doa ini penting banget gitu. Maka orang-orang yang seperti ini kata Allah Ta'ala, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka mendapatkan bagian. Ulaika da'una bihadzal du'a lahum thawabun azimun bisababi ma kasabuhum minal a'malis salihah. Mereka mendapatkan ganjaran yang besar dengan sebab apa yang telah mereka lakukan dari amalan saleh. Ya. Wallahu sari'ul hisab, wallahu sari'ul hisab, muhsin a'mala ibadih wa mujazihim biha. Yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya dan menghimpun seluruh amal hambanya dan mengganjari atau membalas segala amalan hambanya. Ya. Maka Al-Qasim Abu Abdurrahman mengatakan, barang siapa dianugerahi hati yang suka bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan diri yang sabar, berarti ia telah diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta dilindungi dari azab neraka. Oleh karena itu sunnah Rasulullah SAW menganjurkan doa tadi. Kebaikan di dunia mencakup apa? Segala permintaan yang bersifat duniawi, ikhwan. Baik berupa kesehatan itu duniawi, rumah yang luas duniawi, istri yang cantik duniawi, rezeki yang melimpah duniawi, ilmu yang bermanfaat duniawi, amalan yang saleh duniawi, kendaraan yang nyaman duniawi, pujian duniawi. Ini semua duniawi. Tapi nggak boleh seorang muslim itu mencari hal-hal duniawi ini secara zat, bukan untuk apa? Kemaslahatan akhirat, nggak boleh. Contoh, minta kesehatan tanpa ada niatan dengan kesehatan itu untuk beribadah, nggak boleh, nggak layak, nggak pantas seorang muslim kayak gitu. Ya Allah, Allahumma afini fi badani, boleh. Allahumma afini fi sam'i, boleh. Allahumma afini fi basari, boleh. Tetapi tujuannya apa? La ilaha illa anta, ya kan? Hafal nggak antum doa itu, ikhwan? Hah? Hafal nggak doa itu? Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Doa zikir pagi petang. Harus hafal. Tapi kan ujungnya la ilaha illa anta, supaya menyembah Allah dengan setan. Rumah yang luas duniawi. Boleh kita minta rumah yang luas, ya Allah berikanlah saya rumah yang luas ya Allah. Tapi nggak usah spesifik. Kalau spesifik antum melakukan tidak. Diameter sekian ya Allah. Lantainya 3 ya Allah. Ngapain? Rumah yang luas duniawi. Untuk apa rumah yang luas? Kalau untuk maslahat akhirat alhamdulillah. Bagus. Istri yang cantik duniawi juga. Tapi kalau antum minta istri yang cantik supaya menunjang, supaya antum lebih semangat beribadah, ya alhamdulillah. Ya. Boleh kita minta istri yang cantik, malah justru aneh kalau kita ya Allah berikanlah saya istri yang buruk rupa. Ya, antum sebenarnya mau nikah apa mau ngapain gitu loh. Rezeki yang melimpah, bagus, boleh. Kendaraan nyaman, boleh. Ya. Kemudian juga di akhirat yang tertinggi adalah minta surga dan keamanan, kemudahan hisab dan seterusnya. Semoga bermanfaat kajian ini untuk anda dan antum. InsyaAllah kita lanjutkan setelah ini kajian Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.